Perkenalkan, nama saya Maria Vianney Sipriani Wijon, kelas Agroteknologi PLT 2. Di sini saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, persamaan belalang dan laba-laba. Yang kedua, perbedaan belalang dan laba-laba. Dan yang ketiga, bagian tubuh belalang dan laba-laba. Perlu kita ketahui, belalang adalah serangga herbivora dari subordo Califora dalam ordo Octopera. Belalang ini merupakan hama yang dapat merusak perkebunan atau persawahan. Sedangkan pada laba-laba merupakan hewan yang berbuku-buku dengan memiliki 2 segmen tubuh, tidak memiliki sayap, dan mempunyai 4 pasang kaki serta tidak memiliki mulut pengunyah. Yang berikut persamaan belalang dan laba-laba. Yang pertama, laba-laba dan belalang merupakan hewan yang berkembang biak secara bertelur. Yang kedua, belalang dan laba-laba merupakan hewan berkaki banyak atau memiliki lebih dari 2 pasang kaki. Yang ketiga, belalang dan laba-laba merupakan hewan yang berjenis buku-buku. Yang keempat, belalang dan laba-laba merupakan hewan yang memiliki sistem saraf tangga tali. Yang berikut perbedaan belalang dan laba-laba. Yang pertama, laba-laba tidak memiliki sayap, sedangkan belalang memiliki sayap. Yang kedua, laba-laba memiliki 8 kaki, sedangkan belalang memiliki 6 kaki. Yang ketiga, laba-laba memiliki 2 bagian tubuh, yaitu Cleptoraks merupakan gabungan dari kepala dan toraks dan abdomen, sedangkan pada belalang memiliki 3 bagian tubuh, yaitu kepala, dada, toraks, dan perut abdomen. Yang keempat, laba-laba umumnya memiliki mata sederhana, sedangkan belalang memiliki mata majemuk. Yang kelima, laba-laba mampu membuat jaring sutra, sedangkan belalang tidak. Yang keenam, laba-laba tidak bisa terbang karena tidak memiliki sayap, sedangkan belalang bisa terbang karena memiliki sayap. Yang ketujuh, laba-laba tidak memiliki antena, sedangkan belalang memiliki antena. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian tubuh pada belalang dan bagian-bagian tubuh pada laba-laba. Bagian tubuh belalang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Bagian kepala dan toraksnya dilindungi oleh rangka luar yang terbuat dari kiting dan berfungsi untuk melindungi bagian dalam tubuhnya. Karena bagian abdomennya tidak dilindungi oleh rangka, maka abdomennya halus, lunak, dan rawan untuk terluka. Pada bagian kepala terdapat 2 mata majemuk, 3 buah mata tunggal, sepasang antena, dan alat-alat mulut. Alat-alat mulut terdiri dari bibir atas, 2 buah mandibula dengan sebuah hipofaring di antara 2 maksimal. Mulutnya ini dimasukkan ke dalam tipe penggigit dan pengunyah. Bagian mandibula pada mulut belalang berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan bagian maksilanya berfungsi untuk mengunyah makanan yang sudah terpotong. Peran antena dan mata ada di bagian tubuh belalang tidak dapat disepelekan. Keduanya berfungsi sebagai organ sensorik untuk mendeteksi kondisi yang ada di lingkungannya. Mata memiliki peran untuk melihat karena dapat mendeteksi warna, cahaya, dan pergerakan. Sedangkan antena digunakan untuk mendeteksi sentuhan, suhu, getaran, bau, dan pergerakan udara. Bagian toraks belalang meliputi bagian depan disebut protoraks, bagian tengah disebut mesotoraks, dan bagian belakang disebut metatoraks. Masing-masing segmen tersebut mempunyai sepasang kaki. Pada mesotoraks dan metatoraks masing-masing terdapat sepasang sayap. Pasangan sayap depan liat dan tebal menutupi pasangan sayap belakang yang disebut membran. Pada abdomen atau perut belalang terdiri dari 11 segmen. Di bagian depannya terdapat alat pendengar yang disebut membran timpani. Sedangkan di bagian belakang belalang terdapat organ reproduksi.
Belalang betina organ reproduksi mempunyai spermatika yang berfungsi untuk menerima spermatozoa yang dikeluarkan penjantan serta ovositor yang digunakan untuk meletakkan telur ke dalam substrat. Pada belalang jantan terdapat alat kopulasi yang digunakan untuk menyuntikkan spermatozoa ke spermatoteka yang dimiliki belalang betina. Selain organ reproduksi pada bagian abdomen tubuh, belalang juga terdapat sistem organ lain seperti sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Yang berikut bagian tubuh pada laba-laba. Laba-laba hanya memiliki dua bagian tubuh, yaitu segmen bagian depan disebut cephalothoraks atau prosoma yang sebenarnya merupakan gabungan dari kepala dan dada toraks, terletak pada bagian anterioid. Sedangkan segmen bagian belakang disebut abdomen atau perut, atau optitosoma yang terletak pada bagian posterior. Pada sepak toras melekat 4 pasang kaki dan 1 sampai 4 pasang mata. Selain sepasang rahang bertaring besar disebut chelicera, terdapat pula sepasang atau beberapa alat bantu mulut serupa tangan yang disebut pedipalpus. Pada beberapa jenis laba-laba, pedipalpus pada hewan jantan dewasa membesar dan berubah fungsi sebagai alat bantu dalam perkawinan. Laba-laba tidak memiliki mulut atau gigi untuk mengunyah. Sebagai gantinya, mulut laba-laba berupa alat pengisap atau penyedot cairan tubuh mangsanya.